Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali pada pelajaran PAI. Benar. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Baik, sebelum kita mulai pada pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dengan harapan agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Fatihah. Amin. Baik, selanjutnya untuk mengetahui siapa saja teman kita hari ini yang berhalangan tidak bisa hadir, maka ibu akan absen dulu. Yang pertama, Eni Nurfariza. Ada ya Mbak Eni? Andova Fida, Cita Dewi. Ya, ada Mbak Andova. Konita Lutfia. Ada Mbak Konita. Dwi Ratnasari. Mbak Dwi ada. Riza Rifianti. Alhamdulillah, semuanya hadir ya, tidak ada yang berhalangan. Nah, sebelum memulai pelajaran, ayo, yang di bawah bangkunya ada sampah, itu diambil ya. Bangkunya ditata, disamakan sama yang depan. Ojo belok-belok ngono rek, elek, gak pantes dewasi ya. Ayo dirapikan dulu bangkunya. Yang ada kotoran di laci atau di bawah bangkunya itu diambil dulu, dibuang biar kita belajarnya nyaman ya. Ayo diambil dulu. Mbak ini itu di bawah kursinya masih ada. Ayo diambil Mbak. Ya baik, alhamdulillah kelasnya sudah rapi, sudah bersih. Maka pembelajaran kita hari ini bisa kita mulai. Alhamdulillah. Hari ini waktunya materi apa ya? Udah ada yang belajar tadi malam? Loh, kok belum ada yang belajar, ini gimana ya? Ada yang tahu? Ya sudah, nggak apa-apa. Ya, jadi materi kita hari ini adalah semua bersih hidup jadi nyaman. Sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, Ibu akan mereview materi yang kemarin ya. Sedikit saja, Ibu mereview sedikit saja. Materi kemarin apa ya? Ada yang masih ingat? Ayo, angkat tangan yang masih ingat. Bisa menyuarakan pendapatnya. Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, kok udah lupa semua ya? Gak dipelajari lagi ya pasti ini di rumah. Ya sudah, baik, langsung saja Ibu akan mereview sedikit materi yang kemarin. Jadi materi kemarin adalah hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan juga istiqomah. Benar sekali. Jujur itu apa ya anak-anak? Ada yang tahu apa itu jujur? Ya, jujur adalah kesesuaian antara perkataan, perbuatan yang sebenarnya. Terus amanah itu apa? Amanah artinya terpercaya. Nah, amanah ini dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama, amanah terhadap Allah. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Dan yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Ya, benar sekali. Dan yang terakhir yaitu istiqomah. Istiqomah itu apa sih anak-anak? Ini kata-kata yang gak asing, sama sekali gak asing ya. Istiqomah, apa sih istiqomah itu? Angkat tangan yang tahu? Ayo, siapa yang tahu bisa angkat tangan. Apa itu istiqomah? Baik, istiqomah adalah sikap kukuh teguh pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Ya baik, itu tadi materi yang kemarin sudah kita pelajari. Selanjutnya hari ini kita akan mempelajari tentang semua bersih hidup jadinya nyaman. Apa sih kita mempelajari materi hidup bersih semua jadi nyaman? Kenapa kita mempelajari materi itu? Ada yang tahu kira-kira? Ya, jadi tujuan kita belajar materi semua hidup bersih jadi nyaman adalah yang pertama, agar kita semua bisa mengerti
bisa memahami apa itu bersuci, apa itu toharoh. Toharoh itu apa sih, pengertiannya apa, macam-macamnya itu apa. Nah, itu tujuan kita yang pertama mempelajari materi kita hari ini. Dan yang kedua, agar kalian dapat bersuci dengan baik sesuai dengan yang sudah disyariatkan dalam Islam. Nah, yang ketiga adalah dengan tujuan agar kalian dapat membedakan bagaimana cara bersuci dari hadas kecil dan juga cara bersuci dari hadas besar. Baik, langsung saja kita lanjutkan materi kita hari ini. Yang pertama adalah pengertian toharoh. Apa sih toharoh itu? Ada yang tahu? Yang semalam udah belajar? Nggak ada yang belajar tadi malam? Karena segini banyaknya ini nggak ada yang belajar. Ayo, mbak-mbaknya, mas-masnya, nggak ada yang belajar sama sekali. Aduh, gimana ya? Ayo coba, Mbak Eni, apa itu toharoh? Mbak Eni, apa itu toharoh? Nggak tahu juga Mbak Eni. Baik, langsung saja. Kalau begitu ibu saja yang jelaskan. Toharoh artinya bersuci dari hadas dan juga najis. Ya, toharoh artinya bersuci dari hadas dan juga najis. Ingat-ingat toharoh artinya bersuci dari hadas dan juga najis. Ya, berangkat dari pengertian toharoh yang artinya bersuci dari hadas dan juga najis. Kemudian kita tarik lagi, apa itu pengertian najis dan juga apa itu pengertian hadas. Ya, yang pertama adalah najis. Apa itu pengertian najis? Mbak, ayo mbak yang belakang itu nggak boleh nangis sendiri mbak. Tolong didengarkan ya, ini materi yang sangat penting. Ini materi kita dalam kehidupan sehari-hari. Tolong didengarkan ya, benar-benar didengarkan. Ya, pengertian najis. Najis adalah kotoran yang menjadikan sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Ayo diulangi lagi. Najis adalah kotoran yang menjadikan sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci, di mana seseorang tersebut tidak boleh melakukan ibadah kepada Allah. Contohnya seperti ibadah sholat dan juga tawaf. Ketika kita terkena najis dan juga saat kita sedang berhadas, apa yang harus dibersihkan? Semuanya harus dibersihkan. Badan kita, pakaian, lingkungan yang kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari, dan juga yang lebih penting ini adalah tempat yang kita gunakan untuk beribadah. Itu harus suci, harus bersih, nggak boleh ada najis. Agar apa? Agar ibadah kita lebih sempurna dan lebih bermakna. Baik, masuk ke subbab yang kedua, yaitu macam-macam toharoh. Di sini dijelaskan ada dua macam toharoh. Yang pertama, bersuci dari najis dan juga bersuci dari hadas. Yang pertama, bersuci dari najis. Yang dimaksud bersuci dari najis yaitu membersihkan segala baju, pakaian yang kita gunakan, lingkungan, tempat maupun tempat ibadah yang akan kita gunakan untuk beribadah pada Allah, itu harus dibersihkan. Nah, najis sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasito, dan yang ketiga najis mughalladhah. Nah, najis mukhafafah ini adalah najis ringan. Contohnya seperti air kencingnya dedek bayi yang belum genap usia 2 tahun. Ini termasuk najis ringan. Cara mensucikannya hanya perlu dipercikkan air saja. Dan yang kedua adalah najis mutawasito. Najis mutawasito ini adalah najis ringan. Ini contohnya seperti
ada lantai ya, misal ini ada lantai yang di atas lantai tersebut ada kotorannya. Cara mensucikannya yaitu dengan dialiri oleh air yang mengalir. Cara mensucikannya sampai hilang 3 hal, yaitu bau, rasa, dan juga warnanya. Kalau ketiga hal ini sudah hilang, maka tempat tersebut sudah suci. Nah, bagaimana kalau misalnya salah satu dari ketiga ini tidak bisa hilang? Tidak apa-apa. Kalau salah satu ini tidak bisa hilang, tidak apa-apa. Misalnya seperti warnanya tidak bisa hilang, tetapi dengan syarat kita sudah berusaha membersihkan, mensucikannya, harus dikosok-kosok, tapi warnanya tetap tidak bisa hilang, ini tidak apa-apa. Dan yang ketiga adalah najis mughaladhah. Ini najis berat. Contohnya seperti terkena air liur anjing. Cara mensucikannya adalah dengan membasuh air sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan menggunakan tanah atau debu yang suci. Ya, yang selanjutnya adalah hadas. Hadas ini dibagi menjadi 2, hadas kecil dan juga hadas besar. Hadas kecil ini meliputi yang pertama, yaitu keluar sesuatu dari dubur dan juga dari kubur. Misalnya seperti kentut, buang air kecil dan juga buang air besar. Yang kedua adalah hilang akal atau tidur. Yang ketiga, bersentuhan dengan lawan jenis, bersentuhan kulit dengan lawan jenis. Dan yang ketiga, memegang kubul dan juga dubur dengan telapak tangan. Kalau dengan punggung tangan tidak apa-apa ya, tidak batal, masih tetap suci. Nah, cara mensucikan diri dari hadas kecil ini adalah dengan berwudu. Kalau tidak ada air gimana, Bu? Ya, kalau tidak air dengan tayamum. Kemudian hadas besar. Macam-macam hadas besar ini seperti berhubungan suami istri, haid, nifas, wiladah. Ya, itu tadi. Cara mensucikannya adalah dengan mandi junub, mandi besar. Hadas besar adalah dengan mandi wajib, yaitu dengan mengguyurkan air dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semua kotoran harus benar-benar dibersihkan. Kalau tidak ada air bagaimana? Sama saja seperti dengan hadas kecil tadi. Kalau tidak ada air, kita bisa tayamum. Dan yang terakhir adalah hikmah dari toharoh. Ya, hikmah dari toharoh adalah yang pertama, agar kita terhindar dari penyakit. Karena penyakit itu berasal dari tempat yang kotor. Kalau kita selalu hidup bersih, menjaga kebersihan, maka insya Allah kita akan sehat jasmani dan juga rohani. Dan yang kedua, Rasulullah bersabda bahwa orang yang selalu suci dan menjaga wudunya, maka wajahnya akan bersinar nanti kelak di akhirat. Dan yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk kita lebih dekat kepada Allah. Ya baik, yang selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video. Ya, mari kita simak sama-sama videonya. Keutamaan kebersihan. An-nadhafatu, kebersihan itu, minal imani, sebagian dari iman. Nah, itu tadi anak-anak videonya. Bagaimana? Video tersebut menjelaskan tentang apa? Ya, isi video tersebut adalah menjelaskan tentang hadis tentang kebersihan. An-nadhafatu minal iman, yaitu kebersihan adalah sebagian dari iman. Ya, video tadi menjelaskan tentang hadis tentang kebersihan sebagian dari iman. Seseorang akan dikatakan beriman apabila orang tersebut selalu menjaga kebersihan, baik kebersihan
diri sendiri maupun kebersihan lingkungan tempat ia tinggal. Kebersihan itu merupakan hal penting yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak akan merasakan kenyamanan apabila lingkungan kita ini kotor. Kita harus menjaga lingkungan kita, diri kita, pakaian kita agar selalu bersih. Ya baik, setelah kita mempelajari materi tentang toharo, macam-macamnya, pengertian dan lain sebagainya, hikmahnya tadi, ayo mari kita mengamati contoh toharoh di kehidupan kita sehari-hari. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit untuk berpikir, kemudian Ibu kasih waktu 10 menit untuk mencari dan juga berpikir, kemudian yang sudah bisa angkat tangan atau bisa langsung maju ke depan menjelaskan kepada teman-temannya apa yang sudah didapat, apa yang sudah kalian amati dalam kehidupan sehari-hari tentang toharo itu tadi. Ya baik, perilaku hidup bersih dalam kehidupan kita sehari-hari contohnya adalah ya seperti sebelum kita mulai pembelajaran tadi ya, Ibu meminta kalian untuk membersihkan kelas, menata bangku, mengambil sampah atau kotoran yang ada di laci, yang ada di bawah meja untuk dibawa keluar. Nah, itu salah satu contoh dari hidup bersih di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, itu tadi materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Oh ya, jangan lupa dikerjakan ya LKS halaman 57. Di situ ada poin A dan juga poin B. Silahkan dikerjakan, minggu depan dikumpulkan. Dikerjakan di buku tugas seperti biasanya ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Nanti malam jangan lupa belajar karena minggu depan kita UTS. UTS-nya tentang materi ini dan juga materi yang kemarin ya. Mari kita akhiri pembelajaran dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga ilmu kita bermanfaat. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.